Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini anak-anakku, selamat datang di SMP Negeri 4 Makassar yang kalian telah diterima di kelas 7. Dan untuk pembelajaran bahasa daerah, untuk pelajaran pertama, Bapak akan sampaikan materinya. Namun sebelumnya, tolong dipersiapkan buku paket yang telah dibagikan di sekolah dan LKS-nya. Sehingga pada saat Bapak menjelaskan, siapa tahu ada soal di LKS yang sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Kalian tinggal tandai dan bisa jawab pertanyaan di LKS. Oke? Pembelajaran bahasa Makassar. Kompetensi dasar untuk pelajaran pertama yaitu mengenal sejarah dan memahami makna falsafah aksara lontara dan melafalkan serta menuliskan aksara lontara. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca dan mengkaji materi pembelajaran tentang sejarah aksara lontara, peserta didik dapat menjelaskan sejarah lahirnya aksara lontara dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah mengamati contoh penulisan teks berdasarkan urutan aksara lontara, peserta didik dapat menulis kembali teks bahasa Makassar dengan aksara lontara yang tepat. Jadi mohon anak-anakku perhatikan baik-baik apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Tahukah Anda mengapa aksara di Sulawesi Selatan dinamai aksara lontara? Jadi, nisengika angapa di Sulawesi Selatan lontara akulle jari tulisang nanikana aksara lontara. Nah, akan kita bahas di sejarah aksara lontara. Perhatikan baik-baik anak-anakku. Oke, lontara berasal dari kata raung yang artinya daun. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, raung tala itu yang sudah dihaluskan itu namanya daun. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, daun adalah leko. Kemudian tala artinya lontar. Jadi kata lontara berasal dari kata raun tala atau daun lontar. Mengapa dikatakan demikian? Kata raun tala mengalami proses metatesis sehingga menjadi kata lontara. Apakah itu metatesis? Metatesis adalah perubahan letak huruf bunyi atau suku kata dalam kata. Jadi perubahan letak hurufnya atau bunyinya pada kata lontara atau raung ini yang berubah letak hurufnya adalah R dan L pada kata raun tala menjadi lontara. Jadi muasal kata lontara berasal dari kata raun tala yang mengalami proses metatesis menjadi kata lontara. Dengar baik-baik ya. Oke, kita beralih ke sejarah aksara lontara. Di Sulawesi Selatan banyak dijumpai pohon lontar. Dalam bahasa Makassar disebut pokok tala. Jadi mungkin anak-anakku sebagian sudah tahu pokok tala atau pohon lontar yang airnya bisa dijadikan gula dan biasa disalahgunakan untuk menjadi minuman hamar, yaitu
Apa kira-kira? Kalian sudah pasti tahu ya. Susu putih yang rasanya agak kecut. Oke, tetapi sebenarnya airnya itu bisa dijadikan gula merah. Oke, lanjut. Seluruh bagian dari tumbuhan ini mempunyai manfaat dan bernilai seni apabila dikelola baik. Salah satunya adalah pohon lontar memiliki daun dalam bahasa Makassar yang disebut lekotala. Jadi semua yang ada pada pohon lontar memiliki manfaat mulai dari batang, daun, buah, dan airnya. Daunnya untuk orang dulu biasa dijadikan sebagai bakul, tikar, bakul, atau apa dalam bahasa Makassar? Baku. Tikar dalam bahasa Makassar, tapere. Oke, lanjut. Daun lontar ini biasanya digunakan untuk menulis sebagai alat komunikasi masyarakat Sulawesi Selatan sebelum populernya material berupa kertas untuk berbagai keperluan, seperti catatan harian, surat menyurat, karya sastra, dan dokumen penting lainnya. Jadi, sebelum ada kertas di Sulawesi Selatan, sebelum masyarakat Sulawesi Selatan mengenal kertas, maka yang menjadi kertas pada waktu itu adalah atau menjadi media untuk menulis adalah lekotala atau daun lontar. Oke, kita lanjut. Matulada pada tahun 1971 menyatakan bahwa aksara lontara pertama kali diperkenalkan oleh Sabanara Kerajaan Goa yang bernama Daem Pamatte, yaitu pada masa kerajaan Goa ke-9 yang dipimpin oleh Daem Matandre Karaim Manguntungi yang bergelar Karain Tumapa Resik Kalona. Pada masa kerajaan Goa 9, Daem Pamatte diberi titah atau perintah dari raja untuk menciptakan aksara yang dapat dipakai dalam komunikasi tulis-menulis. Jadi menurut Matulada pada tahun 1971 ini Raja Goa menyuruh Daem Pamatte untuk menciptakan sebuah aksara khusus khusus untuk masyarakat Sulawesi Selatan sehingga tidak bisa dibaca oleh Belanda untuk sebagai persuratannya ya. Jadi kita harus bersyukur kita memiliki aksara sendiri, yaitu aksara lontara. Jadi kalau ada pertanyaan, misalkan orang yang memperkenalkan aksara lontara pertama kali, atau dalam bahasa Makassar, tahu uru-urua ampai sengangi huruf lontara yami antu, siapa? Yaitu jawabannya Daeng Pamatte. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Pada tahun 1938, 38, Daeng Pamatte berhasil mengarang aksara lontara yang terdiri atas 8 huruf dan juga tulisan huruf Makassar Tua atau Makassar Tua yang kemudian dimodernkan dan bentuknya lebih disederhanakan sehingga jumlah hurufnya menjadi 19 akibat masuknya pengaruh bahasa Arab. Jadi dulu jaina huruf lontara atau banyaknya huruf lontara itu hanya 18. Tetapi karena pengaruh bahasa Arab, maka bertambah menjadi 19 ditambah huruf H. Jadi kalau ada pertanyaan jaina huruf lontara antama makna bahasa Arab kayami antu. Oke, sudah bisa menjawab ya? 19. Oke, lanjut. Bentuk dan makna aksara lontara. Bagaimanakah bentuk dan makna aksara lontara itu? Jadi aksara lontara berbentuk segi empat. Jadi kalau ada pertanyaan
huruf angape tanjakna anju huruf lontar ka atau huruf lontar ka tanjakna yami antu. Segi empat itu dalam bahasa Makassar berarti sulapa apa. Disadari pemahaman filosofi kultural masyarakat Makassar bahwa keberadaan manusia berasal dari 4 unsur. Mengapa dikatakan sulapa apa? Karena berasal dari 4 unsur. Yang pertama, buta, unsur buta atau tanah. Yang kedua, unsur PP atau api. Yang ketiga, unsur jene atau air. Yang keempat adalah angin atau udara. Jadi mengapa dikatakan sulapa apa? Karena mengandung 4 unsur, yaitu tanah, api, air, dan udara. Oke, lanjut. Aksara lontara termasuk suku kata silabik karena satu kata huruf melambangkan satu suku kata. Oleh karena itu, pembaca harus memahami konteks agar dapat membaca aksara dengan benar. Jadi, dalam aksara lontara tidak ada dikenal huruf matinya ya. Tidak ada huruf matinya, yang dikenal hanya huruf misalkan K, KA, GA. Itu namanya silabik, itu menandakan satu suku kata. Jadi untuk menentukan suku kata dalam tulisan lontara sangat mudah, hitung saja berapa huruf, berarti itu adalah jumlah suku katanya. Oke, lanjut. Bentuk dan makna aksara lontara lanjutan. Teknik penulisan aksara lontara. Jari ante kama batena nitulisi ukiran lontara ka. Oke, jadi cara penulisan menulis aksara lontara. Penulisan aksara lontara dimulai dari bawah ke atas dan berbentuk tebal tipis. Jadi batena ni ukiri huruf lontara kiyami antu irawai naik. Ingat ya, irawai naik. Tai iratei naung. Ingat ya, irawai naik. Oke. Kemudian mengapa teknik penulisan aksara lontara dimulai dari bawah ke atas? Mengapa irawa naik? Ada makna filosofinya. Makna filosofi yang dipetik adalah hidup ini adalah perjuangan yang membutuhkan usaha, pengorbanan, dan doa. Kesuksesan dapat diraih dengan cara yang bertahap, yaitu mulai dari bawah ke atas, dari hal yang kecil ke hal yang lebih besar. Jadi jika ingin sukses, jangan mulai langsung dari atas. Kita harus mulai dari sedikit-sedikit, mulai dari bawah, sedikit naik sampai ke atas. Oke, mudah-mudahan dimengerti ya anak-anakku ya. Selanjutnya, mengapa aksara lontara berbentuk tebal tipis? Jari angapai anju ukiran lontara ka nania kapala nia tipisi. Ada juga makna filosofinya. Hal ini mengandung makna yang bersifat bahwa perjalanan manusia silih berganti, kadang sedih, kecewa, dan gagal, kadang pula gembira, puas, dan sukses. Jadi tidak semua perjalanan manusia itu mulus. Tidak semua perjalanan manusia itu bagus, tetapi kadang ada batu-batunya, kadang todong ada jalan tol. Oke ya, jadi jangan mau semua perjalanan hidup kita mulus-mulus saja, karena kita tidak akan mengetahui bagaimana rasanya hidup susah kalau kita belum merasakan susah. Oke ya, lanjut. Ini adalah androl lontara. Androl lontara ada berapa tadi saya katakan? Oke, ada 19. Dengar baik-baik cara mengejanya ya. Ka, ga,
nga. Pa, ba, ma. Ta, da, na. Ca, ja, nya. Ya, ra, la. Wa, sa, a, ha. Jadi ini adalah androl lontara atau huruf-huruf lontara. Huruf lontara. Jadi ada beberapa huruf yang sama yang hanya dibedakan oleh titik. Contohnya ga dengan pa. Kalau ga berarti ada titik di tengah. Kalau pa tidak ada titiknya. Itu ya. Kemudian ma dengan da. Kalau ma tidak ada titiknya, kalau da ada titiknya di tengah. Kemudian selanjutnya yang mirip lagi. Ta dengan na. Kalau ta tidak ada titiknya, kalau na ada titiknya di tengah. Seperti segitiga, seperti atap rumah orang Makassar ya. Kemudian yang sama lagi. Ini yang paling ada 3. Ya, wa, dengan a. Ingat, lihat. Kalau misalkan ada seperti huruf M tetapi melebar dan tidak ada titiknya, itu huruf wa. Tapi kalau ada titik di bagian kanan di tengah, itu huruf a. Nah, kalau ada titik di dua-dua di tengah, berarti huruf ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya anak-anakku ya. Kita ulang satu kali lagi. Ka, ga, nga. Pa, ba, ma. Ta, da, na. Ca, ja, nya. Ya, ra, la. Wa, sa, a, ha. Oke, lanjut. Tanda sakra atau penanda bunyi. Jadi tanda baca yang digunakan dalam aksara lontara, terutama aksara lontara Makassar sampai saat ini hanya satu, yaitu titik 3. Jadi titik talu. Jadi misalkan ada soal pamataina tanda baca ilalang ukiran lontara yami antu, berarti titik 3, yaitu atau titik talu. Ingat ya baik-baik. Jadi semua tanda titik, tanda tanya, tanda koma, semua ditandai dengan tanda titik 3. Oke, lanjut. Jadi pembaca dan penulis diharapkan menguasai konteks wacana yang dibacanya atau yang dituliskannya agar tanda baca tersebut sesuai dengan penggunaannya. Oke, kita lanjut ke huruf. Bagaimana tanda bunyi vokalnya? Jadi untuk menandai bunyi vokal A, I, U, E, O digunakan tanda sebagai berikut. Jadi kalau vokal A itu kan sudah ada di androl lontara, semuanya bervokal A. Nah, untuk menambahkan misalkan vokal I, berarti titiknya di atas, irate titik na. Titik na irate berarti I. Punai rawa titik na berarti U. Jadi jika di atas titiknya berarti I. Jika di bawah titiknya sebelah kanan bawah berarti U. Dan ini namanya anak riolo. Mengapa dikatakan anak riolo? Karena penanda bunyi vokalnya dulu baru androl lontaranya, sehingga dikatakan anak riolo berarti E. Anak riboko berarti O. Oke, kita aplikasikan ke dalam androl lontara. Misalkan huruf K. K kan seperti angka 11 yang miring ke kanan. K. Jadi apabila ingin mengubah menjadi Ki, maka tambah titik di pojok kiri atas. Nah,
Apabila ingin menjadikan huruf ku, berarti ditambah titik bawah bagian kanan. Ingat ya, bagian kanan, jangan di tengah, di bagian pojok kanan. Oke, apabila ingin dijadikan huruf K, maka ditambah anak riolo. Apabila ingin ditambah menjadi ko, berarti menjadi anak ditambah dengan tanda anak riboko, menjadi ko. Seperti juga ga. Ga kan sudah memang ada titiknya, jadi jangan dihilangkan. Kalau ingin menjadi gi, berarti tambah titik bagian atas, kiri atas. Kemudian gu berarti tambah titik bagian kanan bawah. G berarti tambah anak riolo. Go berarti tambah anak riboko. Mudah-mudahan dipahami anak-anakku ya. Oke, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan bisa paham tentang sejarah dan aksara lontara beserta maknanya. Oke ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesannya Bapak, jangan keluar rumah jika tidak ada yang penting, karena kita sekarang dalam masa pandemi yang sangat mencekam. Oke, kita kalau pelajar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.